Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Jay Itzes, kapten timnas Indonesia yang kini bermain untuk Venezia FC, punya mimpi besar dalam karir sepak bolanya. Pemain berusia 24 tahun ini bertekad membawa skuad Garuda tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Hingga kini, Itzes telah mengantongi 9 cap sejak debutnya melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia. Sebagai seorang pemain muda yang sedang meniti karir di Serie A, Itzes memandang mimpinya bersama timnas Indonesia sebagai sesuatu yang spesial. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube The Highway, Itzes berbicara tentang fokusnya saat ini. "Sejujurnya saya harus melihat di mana tujuan akhir saya. Saat ini saya tengah fokus bersama Venezia untuk bertahan di Serie A," ungkapnya. Meski fokus pada klub, Itzes tidak melupakan ambisi besarnya bersama timnas Indonesia. Itzes mengaku bahwa mimpi tampil di Piala Dunia bukan hanya sekadar angan-angan. Peluang itu masih terbuka lebar bagi timnas Indonesia yang kini berada di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda sementara ini menempati posisi ketiga grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Meski terpaut satu angka dari peringkat kedua, Itzes tetap optimis timnas bisa meraih tiket ke putaran final. Sebagai pemain yang suka merencanakan masa depan, Itzes menyadari perjalanan menuju Piala Dunia bukanlah hal mudah. Ia menekankan pentingnya kerja keras dan fokus untuk mewujudkan impian besar tersebut. Baginya dukungan dari seluruh elemen tim dan fans menjadi motivasi tambahan dalam perjuangan ini. Mimpi Jay Itzes untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Semangat dan dedikasinya mencerminkan tekad besar seorang pemain yang ingin membuat sejarah. Dengan kerja keras di level klub dan tim nasional, Itzes berharap mimpinya bisa terwujud dan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Situasi kontrak Kevin Dix bersama FC Copenhagen mulai menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Bek timnas Indonesia berusia 28 tahun ini diketahui akan meninggalkan FC Copenhagen setelah kontraknya habis pada akhir musim ini. Direktur olahraga FC Copenhagen Sune Smith-Nielsen telah mengonfirmasi bahwa Dix tidak akan bertahan di klub. Sejak kabar tersebut beredar, Borussia Mönchengladbach menjadi salah satu tim yang paling intensif mengejar tanda tangan Dix. Klub Bundesliga Jerman itu menjadikan pemain berdarah Indonesia ini sebagai target utama mereka di bursa transfer. Menurut jurnalis Sky Sport Florian Plettenberg, pembicaraan antara Borussia Mönchengladbach dan agen Kevin Dix sudah berada pada tahap matang. Bahkan Mönchengladbach berpeluang mendatangkan Dix lebih cepat, yakni pada bursa transfer Januari 2025. Ia juga menambahkan bahwa Roland Virkus sangat menginginkan kehadiran Dix. Mönchengladbach dikabarkan siap melakukan langkah konkret untuk mengamankan bek tengah yang dianggap memiliki pengalaman dan kualitas mumpuni tersebut. Ketertarikan Borussia Mönchengladbach terhadap Kevin Dix sebenarnya bukan hal baru. Rumor mengenai minat klub berjuluk Die Vollen ini sudah muncul sejak Oktober 2024. Kala itu Plettenberg juga melaporkan bahwa Dix menjadi salah satu buruan utama klub untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Dengan situasi kontrak Dix yang hampir habis, peluang Mönchengladbach untuk merekrutnya menjadi semakin besar. Kevin Dix saat ini disebut tengah mempersiapkan langkah besar dalam karirnya. Meski belum ada keputusan final, pindah ke Bundesliga menjadi opsi menarik bagi Dix untuk melanjutkan karirnya di level kompetitif tertinggi. Jika transfer ini terrealisasi, Dix tidak hanya akan membawa kebanggaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi Indonesia yang memiliki wakil di salah satu liga top Eropa. Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the... Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan respon skuad Garuda terhadap target lolos ke semifinal Piala AFF 2024 yang diberikan oleh PSSI. Tim asuhan Sintayong saat ini berada di posisi kedua grup B dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Namun posisi ini belum aman karena Myanmar memiliki poin yang sama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendukung penuh perjuangan timnas dan berharap Muhammad Ferrari dan kawan-kawan bisa melaju ke babak 4 besar. Padahal sebelumnya PSSI tidak memberikan target khusus untuk ajang ini. Situasi ini memberikan tekanan tambahan, tetapi Sumarji memastikan bahwa pemain tidak merasa terbebani.
Menurutnya seluruh tim sudah memiliki perhitungan matang sejak pertandingan pertama hingga laga terakhir melawan Filipina. Ia menegaskan bahwa pemain telah diberikan pemahaman mengenai situasi yang dihadapi dan target yang harus dicapai. Pemahaman ini membuat pemain lebih siap secara mental menghadapi tekanan pertandingan. Selain kesiapan mental, suasana dalam tim juga menjadi poin positif menurut Soemarji. Ia mengungkapkan bahwa pemain menerima target yang diberikan dengan sikap positif. Bahkan, suasana tim yang kondusif membuat para pemain merasa lebih termotivasi. Dengan motivasi tinggi dan semangat yang terjaga, Soemarji optimis timnas Indonesia akan tampil lebih baik dalam laga penentu ini. Laga melawan Filipina menjadi kesempatan terakhir bagi timnas Indonesia untuk mengamankan tiket semifinal. Dengan situasi klasemen yang ketat, kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Garuda. Soemarji percaya bahwa motivasi dan semangat yang dimiliki tim akan membawa hasil positif. Jelang pertandingan melawan Filipina, timnas Indonesia mendapatkan kabar baik sekaligus tantangan terkait ketersediaan pemain. Pelatih Sintayong dipastikan bisa kembali menurunkan Marcelino Ferdinand setelah sebelumnya absen akibat kartu merah di laga melawan Laos. Kehadiran Marcelino menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang tengah memperebutkan tiket semifinal. Namun Rivaldo Pakpahan dipastikan absen karena cedera yang dideritanya saat kekalahan melawan Vietnam. Situasi ketersediaan pemain semakin kompleks dengan absennya dua pemain abroad, Ivar Jenner dan Justin Hubner. Ketua Badan Tim Nasional Soemarji mengonfirmasi bahwa komunikasi dengan Ivar Jenner masih berjalan baik. Namun kehadiran Jenner di timnas Indonesia tergantung keputusan klubnya. PSSI terus berusaha agar Ivar bisa dilepas klub, terutama jika Indonesia berhasil lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, Justin Hubner hampir pasti absen membela Indonesia di turnamen ini. Bek muda tersebut sedang dalam masa pemulihan setelah mengalami gegar otak beberapa hari lalu. Menurut Soemarji, Hubner membutuhkan waktu sekitar 4 pekan untuk kembali ke lapangan. Hingga saat ini belum ada kabar lebih lanjut dari pihak Hubner mengenai kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Absennya kedua pemain abroad ini tentu menjadi tantangan bagi Sintayong dalam menyusun strategi. Di sisi lain, kepastian bermainnya Marcelino Ferdinand diharapkan mampu menambah kekuatan di lini tengah skuad Garuda. Soemarji tetap optimis bahwa timnas Indonesia bisa memberikan performa terbaik meski tidak diperkuat sejumlah pemain kunci. Ia juga menegaskan bahwa komunikasi dengan klub-klub pemain abroad akan terus dilakukan demi mendukung perjuangan Indonesia di turnamen ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa laga timnas Indonesia melawan Bahrain akan tetap dilaksanakan di Indonesia. Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan venue ke tempat netral telah ditolak oleh HFC dan FIFA. Erick menyampaikan berita ini melalui media sosialnya usai pertemuan dengan AFC. Sebelumnya, BFA meminta agar pertandingan melawan Indonesia dipindahkan ke luar negeri dengan alasan keamanan. Permintaan ini muncul pasca laga kontroversial di Stadion Nasional Bahrain pada Oktober 2024. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia hampir mencatat kemenangan, sebelum gol penyeimbang dari gelandang Bahrain tercipta di menit ke-99. Tambahan waktu yang semula hanya ditetapkan 6 menit dianggap kontroversial, memicu kritik dari ofisial dan pendukung timnas Indonesia. Kontroversi tersebut membuat BFA mengklaim menerima ancaman dari beberapa pendukung Indonesia. Namun Erick Thohir menegaskan bahwa laga kandang timnas Indonesia akan berjalan aman dan nyaman bagi semua pihak. Erick bahkan memberikan contoh bagaimana pendukung tim lain seperti Australia, Jepang dan Arab Saudi merasa aman menyaksikan pertandingan di Indonesia. Nasib kurang beruntung terus menghampiri timnas Malaysia di penghujung tahun 2024. Setelah dipastikan tersingkir dari Piala AFF 2024, skuad Harimau Malaya harus menerima kenyataan pahit lainnya yaitu penurunan poin di ranking FIFA. Situasi ini menjadi pukulan ganda bagi Malaysia yang gagal memenuhi ekspektasi para pendukungnya. Berdasarkan perhitungan, hasil imbang Malaysia melawan Singapura di Piala AFF membawa konsekuensi pengurangan poin di ranking FIFA. Hal ini terjadi karena Malaysia tidak mampu mengalahkan Singapura yang berada di peringkat lebih rendah.
Sebagai dampaknya Malaysia kehilangan 0,49 poin, sementara Singapura mendapatkan tambahan poin dengan jumlah yang sama. Saat ini, timnas Malaysia diperkirakan akan mengoleksi total 1.115 poin FIFA, membuat mereka bertengger di peringkat ke-132 dunia. Di sisi lain, Singapura justru mengalami peningkatan poin, mencapai 1.012 poin dan tetap berada di posisi ke-160 dunia. Meskipun selisih peringkat kedua tim cukup jauh, hasil imbang ini menunjukkan bahwa Singapura mampu memberikan perlawanan signifikan. Kegagalan di Piala AFF 2024 dan pengurangan poin FIFA menjadi refleksi besar bagi Harimau Malaya. Mereka perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk kembali bangkit di ajang-ajang berikutnya. Penurunan peringkat FIFA juga berpotensi memengaruhi peluang Malaysia mendapatkan lawan-lawan tangguh dalam laga persahabatan atau turnamen internasional lainnya. Bagi Malaysia tahun 2024 mungkin bukan tahun yang menggembirakan. Namun perjalanan mereka masih panjang, dan ini menjadi momen penting untuk membangun kembali kekuatan tim demi pencapaian yang lebih baik di masa mendatang. Said you felt that way, and guess you're trying to stay strong and